Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Aina wasalna? Kenapa? Gak usah, biar fokus di kitab. Alhamdulillah sudah ya? Oh, masih basmalah kemarin ya? Coba ada yang baca dulu. Saya belum ketemu. Oh, alamin. Oh, Rabbi ay muslihil alamin itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ay muslihil alamin itu ya. Rabbi, ini Rabbi di sini dari apa? Syarah dari kalimat Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi maksudnya kalimat Rabbi ini, yang dimaksud Rabbi di sini ay muslihil alamin. Ay itu maknanya ya, tegasnya atau ya artinya atau maksudnya. Ay itu kadang diartikan menggunakan kata lainnya, biasanya apa, yakni gitu ya. Rabbi yakni muslihil alamin ya. Muslih itu apa? Dari kalimat aslaha yuslihu islah, muslih memperbaiki ya, maslahat
maslahat yang dari kalimat bahasa Arab. Memperbaiki. Muslih itu berarti pelakunya yang memperbaiki si fa'il, ya. Yang memperbaiki al-alamin, seluruh alam. Kenapa mu'allif di sini sampai mensyarahkan Rabb ay muslih? Karena asal kata Rabb itu, ya, Rabb itu secara makna bahasanya kan sering digunakan juga untuk panggilan ke manusia juga. Ya, Rabb itu sering digunakan oleh orang Arab itu manggil tuan, manggil bos, Rabb. Terus juga ibu rumah tangga disebutnya Rabbatul manzil, Rabbatul bait, kan? Kenapa disebut Rabbah, ya? Rabbatul bait, Rabbatul manzil. Karena yang menguasai dan yang membersihkan, merapihkan rumah ya beliau gitu. Nah, di sini makanya ditegaskan Rabbul alamin. Allah itu adalah Rabb seluruh alam. Tidak hanya menciptakan saja. Ya, Allah yang telah menciptakan plus Allah yang telah menjaga, mencukupkan, mengatur sehingga apa? Sehingga tidak ada yang bertabrakan. Matahari muncul terbit tidak pernah telat. Ya. Bulan juga sama. Matahari tenggelam juga enggak telat. Itu menunjukkan bahwa ada yang mengaturnya. Tidak sekedar hanya menciptakan. Muslihil alamin. Muslihi itu berarti dia kedudukannya mudhof, al-alamin mudhof ilaih. Ya. Berarti yang namanya mudhof ilaih itu harus majrur. Al-alamin ini ciri majrurnya apa? Ciri majrurnya adalah apa? Al-alamin. Iya. Ya, al-alamin iya. Karena dia kedudukannya menjadi apa? Jadi mulhaq jama' mudzakkar salim. Ya. Jama' mudzakkar salim. Kan mufradnya itu kan alam. Mufradnya alam. Sebetulnya alam itu ya kalau nggak dijamakkan juga udah jauh banyak mencakup semuanya. Lamaftataha bil basmalati iftitahan hakikiyan. Lama ya ketika atau tatkala iftataha bil basmalati. Iftataha itu apa? Membuka, dari kalimat fataha, iftataha yaftatihu. Ketika membuka bil basmalati dengan basmalah, iftitahan hakikiyan, dengan pembukaan yang hakiki. Iftataha bil hamdalati iftitahan idhafiyan jam'an baina hadisail basmalah wal hamdalah. Maka membuka dengan hamdalah iftitahan idhafiyan, sebagai pembukaan yang idhafi, jam'an tegasnya mengumpulkan antara dua hadis basmalah dan juga hamdalah. Jadi pertama
Ya, kitab ini diawali dengan kalimat bismillah. Jadi si muallif ya, si muallif atau penulis kitab ini kan mengawali dengan basmalah, iftataha. Ya, lam aftataha bil basmalah iftitahan hakikiyan, iftataha bil hamdalah iftitahan idhafiyan. Jadi si muallif penulis kitab ini membuka karyanya, membuka kitabnya bil basmalati dengan kalimat bismillah. Ya. Iftitahan hakikian, betul-betul sebagai pembuka yang hakiki, benar itu pembukanya, betul-betul hakikat ya, membuka atau mengawali kitab ini betul-betul dengan basmalah. Kenapa disebutnya hakiki? Karena betul-betul ya ketika mengawali tulisannya, karyanya dengan basmalah, maka si penulis ini betul-betul dia bismillahi abda ya, bismillahi asta'in gitu. Dengan menyebut nama Allah saya memulai, dengan menyebut nama Allah saya memohon pertolongan kepada Allah ya, untuk menulis karya ini. Nah, di sini failnya tidak disebutkan ya. Failnya domirun mustatir ya. Nanti kembali kepada si muallif ya, penulisnya, pengarang muallif. Karena tidak mungkin ada kata kerja tanpa ada fa'il atau subjeknya pelaku ya, pasti ada. Bil basmalati dengan basmalah. Nah, bil basmalati dibacanya ti, jangan ta, jangan tu ya, karena ada apa? Ada bi itu harful jar ya. Harful jar itu ya, dia akan memajrurkan kalimat setelahnya. Harful jar itu banyak. Kalau dalam jurumiyah itu ada berapa? Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam. Nah, itu haraf atau huruful jar. Kalau di alfiyah nambah lagi ya. Tapi paling tidak kita hafal min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam. Nah, di sini kalimat apa? Hurufnya adalah al-ba'u, huruf ba. Jadi huruf ba itu bagian dari halful jar. Sehingga halful jar ini ketika masuk ke dalam kalimat pasti kalimat isim ya. Karena dia menjadi ciri isim. Ketika masuk ke dalam kalimat isim, maka kalimat isimnya akan berposisi atau berkedudukan i'rabnya majrur ya. Majrur itu dijarkan atau khafad, dan diantara ciri khafad itu adalah kasrah ya. Ciri aslinya itu adalah kasrah ya. Seperti hal ciri aslinya rafa itu adalah apa? Dhammah. Ciri aslinya nasab itu adalah fathah. Ciri aslinya jazm itu adalah sukun ya, sukun. Jadi i'rab itu ada berapa? Ada 4 ya. I'rab itu ada 4. Kayaknya bapak-bapak jangan kalah sama i'rab, Pak. Kalau sama i'rab. Nah, i'rab aja 4 ya. Jadi ada rafa ya, ada i'rab rafa, i'rab nasab ya, i'rab khafad, i'rab jazm ya. Nah, di antara 4 i'rab ini ya ada masing-masing satu i'rab khusus untuk isim, satu i'rab khusus untuk fi'il. Jadi semuanya i'rab itu ada 4. Jadi i'rab itu apa? Nah, tadi ngomongin i'rab itu apa coba? I'rab itu apa? Taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw ma'nan. Nah, kalau kata matan jurumiyah kayak gitu. Ya. I'rab itu merubah harokat akhir kalimat. Enggak harokat saja sebetulnya sih, bisa huruf juga.
Karena nanti i'rab juga ada yang membuang huruf ya. Jadi mengubah akhir setiap kata, awakhiril kalim, mengubah akhir setiap kata, yang mana mengubahnya ini disebabkan bedanya ya atau macam-macam amil yang masuk ke dalam kata tersebut. Apa itu amil? Amil itu maksudnya adalah sesuatu yang menjadi sebab kenapa kata tersebut jadi rofa misalkan. Kenapa kata tersebut jadi nasab? Kenapa berubah? Karena kan yang namanya sesuatu yang berubah, bergeser itu kan pasti ada sebabnya. Gak mungkin tiba-tiba geser, gak mungkin tiba-tiba berubah. Begitupun setiap kata yang kita baca ya, dalam teks Arab, nah, itu kan akan berubah. Nah berubahnya itu disebabkan oleh amil. Tetapi ketika kita ngomongin i'rab, maka fokus perubahannya itu akhir kata. Karena memang ilmu nahwu itu ilmu ya, kaidah-kaidah yang mengatur perubahan setiap akhir kata. Itu nahwunya. Terus yang mengatur setiap kata itu dia berubah tengah-tengahnya. Ya seperti apa? Seperti misalkan kita ada kata kerja dari mulai misalkan doroba yadribu, dorban. Itu kan berubah dari kalimat doroba berubah ke kata yadribu ya. Kenapa enggak dibaca yadrobu itu kan tengahnya? Ro-nya kenapa enggak fathah? Kenapa enggak yadrubu? Nah, itu yang ngatur ilmu shorof. Kaidah-kaidah sorofnya. Sedangkan nahwu itu cuma ngatur ujungnya. Nah, akhirnya kenapa dibaca yadribu? Kenapa dibaca yadriba? Ya, kenapa dibaca nanti yadrib? Kita itu yang ngatur adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Makanya nanti ketika kita baca bil basmalati, nah, kenapa ujungnya dibaca ti? Nah, itu kaidah nahwu yang membantu kita. Dibaca ti, kenapa kaidahnya? Karena itu ada bi kan, ada harful jar. Harful jar itu ya, jelas dia menjadi salah satu ciri isim. Dan kalimat atau kata yang kemasukan huruf jar itu akan majrur. Bil basmalati iftitahan hakikiyan. Iftitahan itu bentuk masdar dari kalimat iftataha yaftatihu. Ya. Iftataha yaftatihu. Bentuk masdar dari kalimat iftataha yaftatihu iftitahan ya. Iftataha bil basmalati iftitahan hakikiyan. Nah, disebutnya masdar. Sedangkan masdar itu apa? Kedudukan i'rabnya atau disebutnya itu maf'ul mutlak ya. Dalam bahasa lainnya ada istilah maf'ul mutlak. Kedudukannya itu apa? Nasab. Ya, kedudukannya nasab. Ya, kedudukannya nasab. Jadi termasuk dari asmaul mansubat, ya, isim-isim yang dinasabkan. Dan biasanya masdar atau maf'ul mutlak itu ya, dia ada atau muncul setelah kalimat atau bentuk fiilnya terlebih dahulu. Biasanya. Karena di sini diawali dengan kalimat iftataha. Ya. Iftataha bil basmalah iftitahan idhofiyyan. Iftitahan hakikian. Jadi dia mansub. Jadi kenapa dibaca iftitahan? Kalau dari segi tulisan kan udah jelas ada alifnya, pasti itu fathah. Ya. Tetapi kenapa dia fathah? Karena kedudukannya tadi dia bagian dari isim yang wajib mansub, wajib nasab. Wajib nasab kenapa fathah? Karena dia bentuknya tadi masih bentuk dasar. Bentuk dasarnya maksudnya masih mufrad. Ya. Masih bentuk mufrad sehingga ciri nasabnya adalah fathah. Hakikian itu apa? Kedudukannya dia menjadi sifat iftitah
Jadi pembukaan yang hakiki itu. Naat. Man'utnya adalah iftitah. Ya. Iftitahan hakikian. Jadi kalau naat itu sepaket ya. Ada naat, ada man'ut. Seperti ada badal dan mubdal minhu, ataf, ma'tuf kan, ya. Sifat mausuf itu ya sama ya. Seperti naat dan man'ut, kadang naat man'ut disebutnya sifat mausuf. Ya. Kalau sifat itu sifat, ya mausuf itu yang disifati. Ya sama sebetulnya naat, ya. Naat man'ut, naat itu ngikut, man'ut itu yang diikuti. Ya. Naat man'ut. Ya. Nah, yang namanya naat man'ut itu ataupun nanti ada atop dan ma'tuf, badal dan mubdal minhu, ya. Itu kan disebutnya taukid juga sama. Itu disebutnya adalah at-tawabi. At-tawabi disebutnya itu at-tawabi. At-tawabi itu adalah ya isim-isim yang ngikut kepada kalimat sebelumnya. Seperti halnya pertama tadi naat. Naat itu pasti ngikut ke man'ut. Atof itu ngikut ke ma'tuf, badal ke mubdal minhu. Taukid juga ngikut kepada muakadnya yang ditegaskannya. Nah, itu disebut tawabi. Kenapa disebut tawabi? Karena dia itu ngikut dalam beberapa sisi. Ngikut pertama ngikut i'rabnya jelas. Ya, tawabi itu ngikut dalam tabi fi i'rabihi kan. Ngikut dalam i'rabnya jelas. Jadi kalau man'utnya itu atau kalau ma'tufnya, kalau mubdal minhu-nya itu rofa, dia ngikut rofa. Ngikut rofa. Ya. Karena yang namanya pengikut itu ya harus ngikutin kepada yang diikuti gitu. Kemudian tidak hanya di i'rabnya saja. Nanti fi ta'rifihi wa tankirihi gitu. Harus ngikut bentuk ma'rifah ataupun nakirahnya. Tawabi itu kayak naat dan man'ut, sifat dan mausuf. Jadi kalau man'utnya itu adalah tadi i'rabnya rofa, maka si naatnya juga ikut rofa. Man'utnya itu dia ma'rifah, misalkan ada alif lamnya, ngikut juga harus ada alif lamnya. Atau misalkan nakirah pakai tanwin, pasti nggak pakai alif lam, ngikut juga. Kemudian mufrad ngikut juga, ya. Musanna ngikut juga, jamak ngikut juga. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman ar-rahim, sifat dua-duanya naat. Man'utnya mana? Lafaz Allah, ya. Kenapa ar-rahmani dibaca ar-rahmani, ar-rahimi? Karena lafaz Allahnya juga kasrah, bismillahi kan. Kenapa ar-rahmani itu pakai alif lam, ma'rifah? Karena lafaz Allah juga ma'rifah, ya. Begitupun kalimat ar-rahimi, dia sifat juga, sifat yang kedua. Ngikut ke mana? Ngikut ke lafaz Allah. Yaitu sifat dan mausuf atau naat dan man'ut, ya. Nanti ketika man'utnya itu atau mausufnya dia bentuknya mufrad, ngikut mufrad. Bentuknya musanna, ngikut musanna, ya. Contoh misalkan seperti apa? Ja'a misalkan at-talibani as-solihani, telah datang dua siswa yang saleh, ya. Karena di situ musanna kan at-talibani, berarti nanti naatnya, sifatnya berarti harus sama, as-salihani. Enggak boleh misalkan ja'at talibani as-salihu, ya. Karena tadi fa'ilnya dia musanna, masa sifatnya satu. Ya sama harus ngikutin. Atau misalkan ja'a, kalau jamaknya talib apa? Tulab kan. Ja'at tullabu as-salihuna. Berarti harus ngikutin jamak. Ja'at talibus salihuna. Kemudian harus ngikutin
muzakkar dan muannasnya. Ya, bitadzkirihi wa ta'nisihi. Ja'at talibatu as-salihatu. Nah, kalau man'utnya itu muannas, berarti naatnya harus ikut muannas. Ya, pakai tak marbutoh. Ya. Itu naat dan man'ut atau sifat dan mausuf. Jadi ngikutin, ya, ngikutin i'rabnya, ngikutin mufrad, musanna dan jamaknya, ngikutin ma'rifat nakirahnya, ya, muannas dan mudzakarnya, ngikutin. Iftataha bil hamdalati iftitahan idhafiyan. Maka membuka dengan hamdalah juga, ya, iftitahan idhafiyan sebagai pembukaan idhafi, ya. Idhofah itu menyandarkan, ngikut, ngikut kepada kemana? Ya, ngikut kepada iftitahan hakikian, ya. Ikut kepada pembukaan yang hakiki, ya. Karena hamdalah itu selalu ada setelah bismillah. Dan bismillah itu memang selalu diawali, selalu jadi awal kan. Bismillah itu selalu jadi awal. Ya. Bismillah walhamdulillah. Nah ini i'rabnya sama, ya. Iftataha dia fiil madhi. Kalimat asal kata kalimat fataha. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Bilhamdalati juga sama, ya. Sama tadi i'rabnya seperti kalimat bil basmalati, ya. Hamdalah itu kalimat dari asal kata dari kalimat hamidayah madu. Artinya apa? Memuji, ya. Hamidayah madu, memuji, ya. Hamdalah itu artinya apa? Hamdalah itu adalah sebutan istilah untuk kalimat alhamdulillah. Jadi hamdalah itu bukan pujian, tetapi hamdalah itu adalah istilah sebutan untuk kalimat alhamdulillah. Seperti apa? Seperti tadi kalimat basmalah. Basmalah itu apa? Ya, basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Iftitahan idhafiyan sama, ya. Iftitahan idhafiyan juga sama kedudukannya tadi seperti iftitahan hakikian, ya. Jam'an baina hadisail basmalati wal hamdalah, ya. Jam'an tegasnya, ini jam'an itu bisa tegasnya atau bisa juga ini adalah halnya. Jam'an baina hadisail basmalah wal hamdalah. Jadi maksudnya adalah bahwa membuka dengan basmalah kemudian membuka dengan hamdalah itu, ya, adalah dalam rangka untuk mengumpulkan, menyatukan antara dua hadis basmalah dan hadis hamdalah. Mengumpulkan antara dua hadis basmalah dan hadis hamdalah. Kalau hadis basmalah seperti yang sudah dibaca sebelumnya kan, ya, sebelumnya sudah dibaca kan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajzam. Nah, ternyata ada hadis yang lain, ya, yang disebutkan di sini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah, ya, fahuwa ajdam. Setiap perkara yang memiliki kebaikan tidak diawali, ya, di dalamnya dengan alhamdulillah, maka itu terputus, ya, terputus berkahnya, tidak sempurna. Kembali ke kalimat sebelumnya, baina hadisail basmalati wal hamdalah. Antara dua hadis. Kalimat hadisai asal katanya itu hadisaini. Asal katanya hadisaini, ya. Baina hadisaini asalnya.
Dua hadis ini itu musanna dari kalimat hadisun. Hadisun satu hadis. Kalau dua hadis berarti hadisani. Kenapa ini hadisaini? Karena dia majrur, ya. Setelah kalimat baina. Ya. Baina hadisai. Baina hadisai itu jadi mudhof dan mudhof ilaih. Baina itu dia isim apa baina? Isim makan kan? Baina antara. Baina hadisai. Nah, jadi asalnya itu hadisaini, dia itu musanna atau isim tasniyah. I'rabnya itu berarti dia majrur. Nah, ciri i'rab isim tasniyah atau musanna yang kondisinya majrur itu diantaranya itu adalah iya. Makanya tadi i'rab itu kan 4. Nah, masing-masing i'rab yang 4 itu kan dia punya ciri asli, punya ciri pengganti. Jadi ada pemain aslinya, ada pemain penggantinya. Ada kalanya dalam beberapa kondisi tandanya itu bukan tanda asli tapi sebagai pengganti, niyabah kalau bahasa lainnya, niyabah. Nah, ciri penggantinya itu lebih banyak daripada ciri asli. Kalau aslinya ya 4 tadi. Rafa itu dhammah, nasab itu fathah, jar atau khafad itu kasrah, jazm itu sukun. Itu ciri aslinya. Penggantinya lebih banyak. I'rab rafa penggantinya ada berapa? Ada 3. Ya, karena ciri i'rab rafa itu keseluruhannya itu ada 4. Ya, rafa. Pertama, ciri aslinya dhammah, penggantinya 3. Penggantinya 3 itu ada apa aja? Ada alif, ada wawu, ada nun. Ya. Makanya filosofinya kalau pengen rafa, cirinya harus 4, Pak. Cirinya harus 4 kalau pengen rafa. Rafa itu artinya apa? Rafa itu kan terangkat. Jadi, ya. Jadi ada, saya masih ingat ya, ada pernah beberapa kali saya dengar, ya itu lagi ngajarin jurumiyah gitu kan, tapi filosofinya nyambung gitu. Ropa gitu. Jadi kalau pengen terangkat ya harus punya 4 gitu cirinya gitu. Nah, 4 ciri itu tadi kan aslinya dhammah, kemudian penggantinya itu niyabahnya 3. Alif, wawu, nun. Ya, alif, wawu, nun. Rafa itu ya, dia cirinya asli dhammah untuk beberapa kondisi atau untuk beberapa jenis isim. Nah, i'rab rafa yang cirinya dhammah itu pertama isim mufrad. Yang kedua apa? Jamak taksir. Yang ketiga jamak muannats salim. Yang keempat fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, fi'il mudhari yang masih asli. Tanya ribet yang ngafalin. Tapi emang harus dihafalin. Saya juga dulu dihafalin. Ya. Itu jurumnya harus dihafalin ya. Saya masih ingat ya. Dulu sama kiai saya ngafalin jurumnya di Cianjur dulu sama mertuanya Ustaz Ali ya. Ya dulu mah suruh dihafalin, hafalin aja. Hafalin itu kan. Tapi waktu itu belum nyambung gitu. Jadi baru sekedar hafal aja. Tasrif juga dihafalin gitu. Minimal kayak ilmu sorof itu kan, kitab sorof minimal di situ ada 36 bab. Ya dihafalin 36 bab gitu. Sulasi mujarrad 6, sulasi mazid nanti ada 12 bab gitu kan. Belum nanti rubail mujarrad, rubail mazid ya harus dihafalin gitu. Ya. Tapi ya kalau istilahnya kondisi ya sudah bapak itu ya, sudah banyak kesibukan, ya
pelan-pelan aja ya. Tapi diproses gitu kan. Paling tidak oh saya sudah termasuk orang-orang yang semangat menuntut ilmu gitu. Karena tetap pada ujungnya Allah yang membukakan pemahaman. Jadi tidak ada jaminan juga misal andaikan saya dulu belajarnya pas masih muda gitu ya, bakal ini bakal itu, nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan bahwa ketika usia masih muda bakal lebih banyak paham ya. Karena bahkan ada beberapa orang itu kan walaupun usianya belajarnya sudah di usia lanjut kan, udah tidak muda lagi, ketika memang Allah Subhanahu wa taala bukakan pemahaman ya, pemahamannya kadang ya dia bisa menyamai orang yang belajar bertahun-tahun gitu. Walaupun ternyata dia belajar baru setahun 2 tahun, tapi ketika memang Allah berkehendak dibuka pemahamannya, dibuka gitu kan hatinya, ya ketangkep semua. Gitu. Ya. Jadi ilmu laduni itu ada ilmu laduni itu. Ya, tapi tadi ya kuncinya adalah wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu kuncinya. Ya. Jadi kalau pengen dapat ilmu laduni apa kuncinya? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan ajarkan engkau. Ya sama kayak kita belajar Quran juga itu kan. Jangan baru istilahnya belajar sekali 2 kali kok ini enggak fasih-fasih gitu kan. Atau lagi belajar menghafal misalkan, baru 1 surat 2 surat pendek kok udah ngejelimet gitu. Ingat ya, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah kan yang ngajarkan gitu. Allah yang ngajarkan. Jadi kita mau proses aja yang sabar. Proses, kemudian dengan memproses itu kita juga betul-betul ya tadi ya wattaqullah. Proses perbaiki diri juga ketakwaannya. Kan intinya gitu kan, dari kita mau belajar apapun intinya yang penting kan soleh gitu. Yang banyak teori juga kalau kagak ada pengaruh solehnya dituntut juga gitu. Dituntut kan. Ya. Makanya para ulama terdahulu aja gitu kan. Ya, tabi'in terdahulu kayak Hasan Al-Basri, kemudian Ibnu Mas'ud ya, dalam beberapa nasihat mereka yang mirip-mirip sama katanya gitu kan. Apa innamal ilmu ya khasyatullah gitu. Terus perkataan awalnya itu apa? Laisal ilmu bi kasratir riwayah wa innamal ilmu khasyatullah. Bukanlah ilmu itu banyaknya hafalan riwayat, tetapi sungguh inti ilmu itu adalah takut kepada Allah. Ya. Bukan berarti jangan banyak hafalan gitu. Banyak hafalan itu adalah senjata ulama terdahulu dalam menuntut ilmu asli ya. Menghafal itu sesuatu yang wajib. Enggak ada orang bisa paham nahwu shorof tanpa harus menghafal, harus dihafal. Ya. Tetapi apa yang ditegaskan oleh para tabi'in terdahulu gitu kan, bahwa ilmu itu bukan banyaknya riwayat. Ya maksudnya tadi intinya gitu. Inti dari ilmu itu bukan banyaknya teori, bukan banyaknya hafalan, tetapi tadi pengaruhnya. Makin nambah takut apa enggak, itu intinya. Tetapi dalam memproses mencapai inti itu tetap kita harus memproses ya tadi mau menghafal, kan harus dihafal. Ya enggak usah jauh-jauh, kita sholat aja kan harus dihafal. Kan? Coba kalau enggak mau ngapal bacaan sholat ya kagak hafal-hafal. Gimana sholatnya gitu kan. Kayak kita dulu pas kecil kan disuruh ngafal kan. Ya, ketika kita sekolah diniyah itu sama guru ngaji kan betul-betul disuruh ngapal mulai dari takbiratul ihram gitu kan sampai nanti ke ujungnya sampai tasyahud akhir. Memang harus seperti itu. Ya, seperti itu. Pada prosesnya harus mau menghafal. Dan para ulama terdahulu kalau kita lihat biografi kayak Imam Syafi'i ya, imam yang lain atau ulama-ulama besar yang istilahnya keilmuan dan karyanya itu bertahan sampai sekarang gitu ya, masyhur. Itu pasti perjalanan mencari ilmu mereka diawali dengan menghafal Al-Quran. Imam Syafi'i hafal Quran usia berapa? 7 tahun dah hafal.
Ya. Udah hafal Quran. Kita 70 tahun udah hafal. Udah hafal ya, usia 7 tahun. Bahkan ketika kita baca biografi ulama-ulama yang hebat terdahulu tuh rata-rata ya usia mereka tuh di bawah 10 tahun sudah hafal 30 juz. Sudah hafal 30 juz. Sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa ya tadi seseorang itu ketika menghafal Al-Qur'an di waktu usianya masih kecil gitu kan, di waktu usianya masih muda, itu akan jadi bekal persiapan ya, kesiapan mental dan kesiapan kecerdasan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kayak kita nanti mau takhasus di nahwu shorof harus ngafal juga gitu. Nah, dengan punya modal hafal Quran, ketika ngafal yang lain udah terbiasa, udah keasah tuh, udah tajam gitu hafalannya. Kalau misalkan nggak mau ngafal itu kan gimana mau ngafal? Padahal kalau orang yang misalkan pengen fakar ilmu nahwu, oh itu harus banyak hafal. Hafal apa ya? Hafal mutun-mutun nahwunya. Alfiyah ya harus ngotok. Ya, minimal dari kitab terkecil Jurumiyah, Imriti kan. Sorofnya ada nazom maksud gitu kan. Kemudian ya di atasnya ada alfiyah. Itu harus dihafal. Kalau nggak dihafal ya gimana bisa tahu ini haraf jar itu apa saja? Ya, terus dihafal. Nah, sehingga para ulama terdahulu itu mengawali perjalanan pencarian ilmu mereka itu selalu diawali dengan hafal Quran. Adapun kita ya, yang misalkannya sudah tidak muda lagi, kecuali saya yang masih muda. Tidak ada istilah terlambat ya dalam apa istilahnya itu belajar agama, dalam belajar Al-Quran, ngafalin Al-Quran itu nggak ada istilah terlambat. Kalaupun mau ngomong terlambat ya lebih baik ya, terlambat itu lebih baik daripada enggak sama sekali. Kalau mau ngomongin terlambat, oh iya terlambat. Tapi itu lebih baik daripada kita enggak sama sekali, udah mulai. Kayak ngafal Quran juga sama. Jadi jangan sampai usia kita membatasi, kayaknya enggak mungkin saya ngafal. Jangan sampai. Karena betapa banyak orang juga yang masih muda kagak hafal Quran gitu. Dah hafal Quran mah bukan urusan masih muda atau masih udah tua gitu. Tapi tadi itu adalah rezeki. Ya. Itu adalah karunia, dan yang namanya karunia Allah itu harus diikhtiarkan, harus diminta. Harus diminta. Dulu salah satu guru saya itu pernah cerita ada orang ya kisahnya di ini gitu kan di Masjid Nabawi. Ada di Masjid Nabawi itu kan biasa ya ada halakoh itu ya per setiap tiang masjid itu kan ada halakoh. Jadi ada kejadian yang mana di majlis ilmu itu kan kebanyakan itu mahasiswa yang muda-muda. Nah di situ ada majlis halakoh Quran. Itu tiba-tiba ada bapak-bapak yang usianya sudah nggak muda lagi gitu kan, udah usia 70 tahunan. Ikut duduk di situ, ikut duduk yang sampai selesai dia ikut duduk memperhatikan majelis itu mahasiswa dan yang lainnya itu kan nyangkanya ya itu orang tua ya cuma ikut dengar doang gitu kan, habis itu mungkin beliau pergi. Ternyata setelah selesai halakoh dia nyamperin syekhnya, saya pengen hafal Quran, pengen hafal 30 juz. Itu ya orang-orang jamaah ya, mahasiswa yang ikutan di situ ya pada heran gitu kan ya usia udah uzur gitu ya, masa iya gitu kan bisa menghafalkan 30 juz. Tapi ternyata si orang tua ini beliau nggak bercanda, nggak main-main gitu. Dia pengen hafal Quran 30 juz. Yang akhirnya mulai dari hari itu beliau setoran ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya keinginannya. Jadi ketika beliau mengucapkan di depan saya itu, kenapa ente pengen ngafal Quran nih? Karena dia bilang saya nggak mau itu kan meninggal dalam kondisi nggak bawa Quran. Saya pengen wafat dalam kondisi saya bawa Quran 30 juz. Dan 4 tahun setelah pertemuan itu Allah wafatkan dan hafalannya selesai 30 juz.
Usia 70 tahun enggak muda lagi. 70 tahun. Bahkan mungkin pada umumnya usia segitu udah banyak yang pikun. 80 ya, paling udah masuk 90 tahun. Banyak yang pikun. Masih muda. Baik, lanjut. Waqtidaan bil kitabi aidan. Waqtidaan. Nah, waqtidaan itu kenapa dibaca waqtidaan? Dia ngikutin karena ada wawunya, disebutnya wawu ataf. Ya. Iktidaan ini ya, dia i'rabnya ikut kemana? Jam'an. Ya. Jam'an waqtidaan. Yang namanya ataf itu dia ngikutin ma'tuf. Ya, ngikutin ma'tuf. Dan ataf itu bisa ketahuan dengan adanya huruf ataf. Di antara huruf ataf itu adalah wawu. Jadi ada beberapa huruf ataf ya. Ada wawu, summa, fa ya. Wawu itu kan dan artinya, summa itu kan terus atau kemudian. Nah, kalimat setelah huruf-huruf ataf itu disebutnya nanti ataf kalimatnya. Dan hukum i'rabnya dia ngikutin kepada yang sebelumnya. Ya. Kepada ma'tufnya. Waqtidaan. Kalimat iktidaan itu dari kalimat apa? Qudwah. Apa arti qudwah? Contoh kan? Qudwah itu contoh, iktidaan itu mencontoh. Ya. Qudwah itu contoh, iktidaan itu mencontoh, mengikutin. Ya. Seperti kalimat ilmun. Ya. Kalimat ilmun. Ya. Ilmun itu kan tahu. Kalau ta'alluman itu artinya ta'allum, belajar, mencari tahu. Mencari tahu. Ya. Iktidaan dari kalimat kedua. Jadi, waqtidaan dan mengikuti, mencontoh, ya, mengikuti contoh. Bil kitabi aidan, dengan kitab aidan juga. Bil kitabi. Nah, itu kan ada baknya. Maksud bil kitabi di sini apa? Maksudnya adalah kitabullah. Karena ngikutin Al-Qur'an. Al-Qur'an juga diawali dengan basmalah, kemudian alhamdulillah. Wa amalan, dan juga mengamalkan hadis Ibnu Majah. Nah, ini yang disebut salah satu dari hadis basmalah dan hamdalah. Ya, dan mengamalkan ya, wa amalan juga sama, dia ikut juga jadi ataf ya. Ataf kepada kalimat jam'an. Ya. Ataf kepada kalimat jam'an, karena jam'an dia nasab, ngikutin ya. Wa amalan, dan mengamalkan ya, bi hadis Ibnu Majah, dengan hadis yang diuratkan oleh Ibnu Majah. Hadisnya adalah kullu amrin dzibalin ya. Setiap urusan, setiap perkara, kullu amrin. Kullu amrin itu mudhof dan mudhof ilaih ya. Setiap sesuatu, setiap perkara, amr itu perkara ya. Setiap urusan, dzibalin. Dzi yang memiliki ya. Balin ya, yang memiliki kebaikan, yang memiliki harga. La yubda'u, tidak diawali. La itu nafi ya, la nafi. Karena la itu nanti kan ini lam alif ya, la itu ada la nafi, ada la nahi ya. Jadi la itu kan kalau la nafi artinya apa? La nafi itu yang artinya tidak. Kalau la nahi itu artinya jangan, melarang. Ya.
Jadi jangan setiap kali ketemu kalimat lam alif itu dibacanya semaunya. Harus dilihat ya, dilihat siakul kalamnya. Ini pas gak nanti terjemahannya kalau misalkan pakai la nahi. Kemudian akan terlihat juga nanti dari i'rabnya. Kalau la nahi itu dia akan kata kerja setelahnya akan majzum, akan jazm. Seperti apa? La tadhhab gitu kan. La taqra. Jangan kau baca la taqra, enggak boleh baca la taqra'u. Kalau misalkan kita bacanya la taqra'u ya, nanti nerjemah ini bukan nahi itu, tetapi itu nafi. La taqra'u, kamu tidak membaca. Ya, kalau la taqra ya, sukun ujungnya jazm, berarti itu la nahi, jangan membaca kamu. Nah, di sini la nafi, la yubda'u. La yubda'u, tidak diawali. Ya. Kenapa di situ yubda'u? Dia majhul ya, atau kalimat fasif, kata kerja fasif. Ya. Karena kalau kita baca la yabda'u, ya nggak mungkin. Kalau misalkan kita baca la yabda'u, berarti kan tidak memulai. Berarti fa'ilnya mana? Kan ini lagi ngomongin amrin kan tadi awalnya kan. Kullu amrin, lagi ngomongin sesuatu. Masa sesuatu itu yang memulai? Kan nggak mungkin. Yang memulai itu pasti orang kan. Ya, orang. Ya. Karena sesuatu itu kan nggak bisa memulai. Ya. Kullu amrin, setiap perkara. Apakah perkara itu bisa memulai? Yang namanya perkara itu kan kedudukannya sebetulnya dia objek. Ya, objek. Gitu. Pelakunya adalah manusia. Karena di sini nggak disebutkan pelakunya, maka si objek itu akan berubah menjadi naibul fa'il, ya, menjadi pengganti si fa'il. Nah, ketika si objek itu dijadikan sebagai pengganti fa'il, maka si fi'ilnya juga harus dirubah menjadi fi'il atau kata kerja fasif. Fi'ilnya atau disebut fi'il majhul. Ya. Ada fi'il ma'lum, fi'il majhul. Pernah disampaikan sebelumnya kan. Ya, kalau fi'il maklum itu adalah kata kerja yang fa'ilnya ketahuan maklum. Ya. Kalau fi'il majhul itu adalah kata kerja yang pelakunya tidak disebut, sehingga si objek menjadi pengganti pelaku yang disebut gitu. Ya. Seperti di sini, sebetulnya yang memulai adalah manusia, pelakunya manusia itu kan. Kan sebetulnya kan secara maknanya kalau orang tidak mengawali urusan atau perkara yang baik ya dengan bismillah atau tidak diawali dengan hamdalah, tidak mengawali dengan hamdalah, maka terputus. Sebetulnya ini kan pelakunya orang, kita. Jadi kalau ada manusia tidak mengawali, karena manusianya di sini nggak disebut, sehingga yang dijadikan fa'ilnya, naibul fa'il, pengganti fa'ilnya adalah sesuatunya atau si objeknya, sehingga tidak disebut pelakunya. Makanya bahasa di hadis ini setiap sesuatu yang tidak diawali. Kalau disebut orangnya kan setiap seseorang yang mengawali, yang tidak mengawali gitu kan. Jadi setiap orang yang tidak mengawali, kalau disebut pelakunya kan. Setiap orang yang tidak mengawali pekerjaan perbuatan baiknya dengan basmalah, gitu. Tapi karena nggak disebut, makanya di sini la yubda'u. Setiap sesuatu yang tidak diawali, ya. Setiap perbuatan yang tidak diawali, karena nggak mungkin kan kalau kita terjemahkan setiap perbuatan yang memiliki nilai baik, ya, yang tidak mengawali, kan nggak mungkin. Yang mana yang mengawali mah orang gitu. Nah, kayak di sini la yubda'u dibacanya, tidak diawali. Ya. Tidak diawali fihi ya. Di dalam apa? Di dalam perkara tersebut amrin ya. Bilhamdi lillah, dengan memuji kepada Allah. Fahuwa ajzam,
maka fahuwa apa? Fahuwa itu maka perkara amrin dzibalin itu ajzamu itu terputus, cacat. Ya. Fahuwa, huwa itu di sini apa? Mubtada ya. Maka dia di sini kembalinya ke amrin dzibalin karena lagi ngomongin amrin dzibalin. Ajzamu, nah, nggak boleh dibaca ajzama, ajzami, ajzamu harus rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena dia menjadi khobar mubtada. Ya, mubtadanya fahuwa, maka dia, maksudnya maka perkara tersebut, ya, perkara yang tadi tidak diawali dengan hamdalah, ajzamu itu cacat. Nah, ajdam ini menjadi khobar. Yang namanya khobar itu kan menjelaskan, mengabarkan. Ya. Mengabarkan apa ya? Mengabarkan huwa. Fahuwa maka dia, ya, maka amalan tersebut, ya, ajzamu itu cacat, ya, atau tidak sempurna. Ya, itu cara nerjemahin mubtada dan khobar. Jadi mubtada itu adalah sesuatu yang menjadi awalan, khobar itu adalah yang mengabarkan, yang memberitakan si atau yang menjelaskan si mubtada. Misalkan ana rajulun, anak saya mubtada, rajulun menjelaskan saya itu laki-laki. Ya. Ana muslimun, ana mubtada itu menjadi awalannya, menjadi awal ceritanya, gitu kan. Menjadi awal bahasannya. Anak saya muslimun adalah seorang muslim. Nah, muslim ini menjadi khobar karena menjelaskan anak, ya, menjelaskan mubtada. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain, ya, fahuwa aqta, ya, sama terputus. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain fahuwa abtar. Abtar itu kan sebutan orang yang apa? Tidak punya anak, gitu kan. Atau yang anaknya meninggal, abtar, terputus, ya. Diterjemahin terputus juga. Karena abtar ini ya sebutan atau ledekannya orang-orang musyrikin kepada Rasulullah dulu kan. Ketika Rasulullah anaknya Ibrahim, ya, meninggal, ya, inna saniyaka huwal abtar. Jadi Rasulullah sempat diledekin sama orang-orang musyrik gitu. Abtar. Makanya oleh Allah digembirakan, ya, dengan surat itu. Inna a'tainakal kautsar. Wal makna dan maknanya ala kulli maqtu'il barakati. Wal makna dan maknanya ala kullin, ya, maksudnya makna kepada seluruhannya, ya, kepada seluruhan apa? Kepada keseluruhan itu riwayat-riwayat yang berbeda kan ada ajzam kalimatnya, ada yang nyebutin aqta dalam riwayat yang lain, ada yang nyebutin abtar dalam riwayat yang lainnya lagi. Nah, di sini mu'allif menjelaskan wal makna dan makna ala kullin. Nah, makna kepada keseluruhan kalimat yang berbeda-beda itu ajzam, aqta, abtar, maqtu'ul barakati. Maknanya itu adalah apa? Terputusnya berkah. Ya, maqtu'ul barakati. Jadi wal makna itu dia menjadi mubtada, ya. Wal makna ala kullin maqtu'ul barakah dia jadi khobar. Jadi makna dan makna seluruh kata-kata itu maqtu'ul barakah. Ini khobarnya ialah, ya, terputusnya berkah. Wana kisuha. Jadi maktu'u itu khobar, ya. Maktu'ul barakati itu mudhof dan mudhof ilaih. Makanya dibacanya mudhof ilaihnya barakati, majrur. Wa naqisuha wau ataf naqisuha, yang ngurang, ya, naqisu ngurang. Wa qaliluha dan sedikit, ya. Jadi keberkahannya kurang dan sedikit.
Jadi maksudnya makna perbedaan kata-kata tadi itu intinya adalah berkah. Jadi kemungkinan itu bisa berkahnya terputus, atau bisa berkahnya kurang, atau bisa berkahnya jadi sedikit. Jadi segala atau setiap sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah atau tidak diawali dengan hamdalah. Qala an-Nawawi, qala telah berkata, fil madhi ya. Yang namanya fi'il madhi itu pasti mabni fathah. Mabni itu ya harokatnya nggak berubah, mabni fathah. Fi'il madhi, fataha, doroba, qoro'a, jalasa, ya, zahaba, taroka. Ya fi'il madhi itu ya kata kerja asalnya, kata kerja lampau itu mabni, ya, mabni fathah. Mabni itu kebalikan dari mu'rab. Mabni itu kebalikan dari i'rab. Kalau mu'rab itu berubah-ubah kan harokatnya bisa berubah. Kalau mabni itu bandel, dia nggak berubah. Dia paten aja begitu harokatnya fathah. Telah berkata An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, Imam An-Nawawi fa'il. Telah berkata Imam Nawawi rahimah, semoga memberikan rahmat, fi'il madhi, hu kepadanya, kepada siapa? Kepada Imam Nawawi. Siapa yang memberikan rahmatnya? Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini kata kerjanya rahimah, hu-nya dia maf'ul, Allahunya, lafaz Allahnya menjadi fa'il, subjeknya. Semoga memberikan rahmat kepadanya. Siapa? Allah. Ya. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Nah, Imam Nawawi di sini berkata dalam kitab Al-Adhkar, ya. Kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi. Yustahabbu, dianjurkan, disunnahkan. Kenapa dibaca yustahabbu? Karena nggak mungkin kan dibaca yastahibu sedangkan pelakunya nggak ada di sini. Kecuali misalkan disebutin di sini ada subjeknya, misalkan yastahibu, misalkan telah menyunahkan atau telah menganjurkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau subjeknya ada baru dibacanya aktif kan, kata kerja aktif. Tapi di sini kan nggak ada. Nggak ada pelakunya nggak ada. Karena nggak mungkin kan kalimat alhamdu menganjurkan. Kalau dibaca yastahibbu alhamdu, gitu kan. Alhamdu telah menganjurkan. Masa iya itu kan alhamdu menganjurkan. Nah, tetapi di sini ya sama. Ini kata kerja fasib atau majhul, ya. Dibacanya yustahabbu, dianjurkan. Ya. Apa yang dianjurkan? Alhamdu, ya, kalimat alhamdu atau hamdalah. Fi ibtida'il kutubil musannafati, fi di dalam ibtida'i memulai atau mengawali, al kutubi kitab-kitab, al musannafati yang ditulis. Fi harful jar, ibtida'i dia kasroh karena ada fi kan, fi ibtida'i. Al kutubi dia menjadi mudhaf ilaih. Ya, ibtida mudhaf, kutubi mudhaf ilaih, memulai kitab kan. Al musannafati jadi apa? Jadi naat, sifat. Ya. Makanya nerjemah ini kan yang, ya. Fibtida'il kutubi, ya, dalam mengawali atau memulai kitab-kitab al musannafati. Nah, ini menjadi sifat atau naat kepada kalimat kutub yang ditulis kan, musannaf itu kepada kitab-kitab yang ditulis. Al musannafati itu kan pertama i'rabnya ngikut kepada kalimat kitab, karena kutubi kan ti sama ngikutin i'rabnya. Kemudian ma'rifat, ikutin ma'rifatnya. Al kutubi ada alif lamnya, al musannafati juga ada alif lamnya.
jamaknya. Ya, di sini kok kenapa al-kutubi jamak taksir dan dia muzakkar kan? Kenapa al-musannafati dia mufrad muannas? Nah, di sini memang ada pengecualian, ada kaidah. Jadi kalau yang disifatinya itu adalah jamak ghair akil, jamak ghair akil itu dia jamak tapi dia bukan yang berakal, ya, benda. Ya, maka sifatnya itu boleh mufrad muannas. Jadi yang dijadikan sifatnya itu boleh kalimatnya itu kalimat dasar mufrad tetapi dia muannas bentuknya. Kalimat muannas. Makanya di sini kutubil musannafati, kutubnya jamak, musannafatinya dia mufrad. Ya. Mufrad muannas. Kenapa boleh mufrad muannas? Karena kutubi itu jamak taksirnya adalah ghair akil. Dia benda kan kutub, bukan berakal. Ya. Wa kadza, dan seperti itu juga fibtida'i durusil mudarrisina, di dalam ibtida'i memulai durusi pelajaran-pelajaran al-mudarrisin. Ya. Mudarris itu apa? Guru. Ya. Begitupun gitu kan, maksudnya guru-guru pun ya kalau pengen mengawali ngajar dianjurkan mengawali dengan hamdalah, bismillah, alhamdulillah. Mudarris ya. Mudarris itu yang ngajarin. Dari kalimatnya awal asal kalimatnya sama dari kalimat darosa yadrusu darsan. Kalau darosa yadrusu itu kan artinya belajar. Darosa yadrusu darsan. Darsan itu pelajaran. Ya. Darosa yadrusu itu belajar. Tapi kalau dirubah ke wazan fa'ala yufa'ilu dikasih tasdid ain fiilnya darrosa yudarrisu tadrisan, itu artinya mengajarkan. Ini mirip-mirip kasusnya itu dengan alima ya'lamu dengan allama yu'allimu. Nah, alima itu kan tahu, tapi kalau allama yu'allimu ngasih tahu, ngajarin. Seperti kalimat darosa juga, darosa yadrusu itu belajar, darrosa yudarisu itu yang ngajarin. Jadi kalau darostu berarti aku belajar. Darostu fil jami'ah, darostu fil madrasah. Saya belajar di sekolah, di jami'ah, di kampus. Kalau posisinya ngajarin, jangan pakai darosa, udaris. Kalau darosa, kalau misalkan fi'il madinya berarti aku telah mengajar, berarti darostu. Darostu misalkan fil jami'ah, saya ngajar di kampus. Atau kalau kata kerja fil mudhari yang sekarang gitu. Udarrisu. Udarrisukum. Nah, udarrisukum itu sama artinya dengan u'allimukum. Saya mengajar kalian. Udarrisukum, u'allimukum. Wa qira'atit talibina baina yadil muallimin, dan juga dianjurkan wa qira'ati ya, ketika membaca ya, at-talibin, para talib itu siswa, baina yadayil muallimin, ketika ia bersama muallimnya, gurunya. Jadi posisi guru juga dianjurkan untuk baca bismillah hamdalah ketika mau ngajar. Posisi si murid juga, si santri juga dianjurkan juga ketika dia pengen setoran, ketika dia pengen sorogan. Kalau kitab itu kan pengen sorogan ya, pengen baca di hadapan gurunya, di depan gurunya, maka disunahkan baca bismillah alhamdulillah. Bahkan para ulama membiasakan lagi, terutama kalau baca kitab hadis selalu membacakan salawat. Ada beberapa ulama itu mereka menganjurkan seperti itu. Jadi kalau baca kitab itu, terutama baca kitab hadis ya, maka biasakan baca salawat. Bismillahi wassalatu ala rasulillah. Tetap baca bismillah, kemudian baca salawat kepada Nabi, karena kita membaca perkataan Rasulullah, itu kan membaca hadis-hadis Nabi. Sawaun qara'a hadisan au fikhan au ghairahuma. Sawaun sama saja ya. Ya, maksudnya sama saja tadi ya, disunahkan baca hamdalah, baca bismillah gitu ya.
baik dia membaca hadisan, qara'a hadisan, baik dia membaca hadisan hadis, au fikhan atau membaca fikih, au ghairahuma atau membaca selain keduanya, ya. Wa ahsanul ibarati fi dzalik, wa ahsanu, dan yang paling baik, yang paling ahsan, ibarat fi dzalika, ya, dalam mengucapkan alhamdulillah. Jadi sebaik-baiknya ibarat ungkapan pujian itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ba'du syafi'iyati, wa qala, dan telah berkata, siapa yang berkata? Ba'du syafi'iyati, ba'du fa'il, dia isim fa'il. Nah, sebagian ulama Syafi'iyah. Afdalul mahamidi, jadi pujian-pujian yang paling afdal, an yuqala, ada annya, karena an itu disebutnya adawatun nawasib, ya. An itu termasuk huruf-huruf yang menasobkan kalimat setelahnya. An yuqala, diucapkan. Apa yang diucapkan? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sering kita baca kalau pas doa kan, awal doa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya milik Allah, ya. Hamdan, pujian, yuwafi ni'amahu, ya. Yuwafi ni'amahu, yang mencukupkan nikmat-nikmatnya, wa yukafi'u, dan terus mencukup. Yuwafi itu bukan mencukupkan, yuwafi itu yang apa, al-wafa itu apa namanya, tepat janji itu, yang setia terus menerus mencukupi nikmat. Wa yukafi'u, dan mencukupkan mazidah, ya, tambahan-tambahan nikmatnya. Waqila, dan dikatakan lagi, afdalul mahamidi an yuqala, sebaik-baiknya pujian, an yuqala, adalah diucapkan alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma la a'lam. Ini enggak familiar, ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bi jami'i mahamidihi, dengan seluruh pujian-pujiannya, kulliha, semuanya, ma'alimtu minha, ya, yang ma'alimtu, yang aku tahu, minha, darinya, ya, dari keseluruhan pujian-pujiannya, wa ma la a'lam, dan yang tidak aku tahu. Kemudian zada ba'duhum, sebagian mereka ada yang menambahkan, zada itu menambah, adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma la a'lam. Adada khalqihi, ya, semua, ya, ciptaannya, kullihim, keseluruhannya, ma'alimtu, yang aku tahu dari mereka, wa ma la a'lam, dan yang tidak aku tahu. Tapi yang jelas, ya, yang disepakati gitu, ya,
tidak ada perbedaannya lah, yang disepakati oleh jumhur ulama ya, sebaik-baiknya ibarat memuji Allah ya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Boleh memuji Allah dengan kalimat itu, dan ya itulah sebaik, ada yang mengatakan tadi ya, para ulama jumhur mengatakan itu sebaik-baiknya ibarat memuji Allah. Atau mau menggunakan ayat yang lain silakan, banyak juga kan, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Boleh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Sama, itu juga memuji. Ya, boleh. Taib, cukup sampai kalimat ma'alimtu minhum wa ma la a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, tergantung, kalau misalkan Muhammadar Rasulullah berarti itu harus diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau enggak menggunakan kalimat asyhadu ya berarti kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi yang membaca Muhammadan itu diawali dengan tadi asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan. Kalau nggak pakai itu berarti langsung la ilaha illallah Muhammadur. La ilaha illallah ya, tiada Tuhan yang selain Allah ya. Muhammadur Rasulullah ya. Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah. Allah Allah. Baik, naktafi bihadal qadar wa nahtatim bi qiraatil hamdalah qiraatil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.